Uh, kita lanjut dengan instalasi ya. Karena development tool. Nah, ini saya share screen dulu ya. Kelihatan ya. Nah, software pendukung. Jadi sebelum kita tahap instalasi Laravel, kita pastikan dulu perangkat-perangkat pendukung siapnya. Jadi ibarat memasak, kita harus tahu dulu bumbunya, peralatan apa aja, kemudian bahan apa saja yang tersedia, baru kita bisa masak ya. Nah, kalau salah satunya itu tidak terpenuhi, tentu saja akan sulit ya. Kenapa? Karena kita perlu semua itu gitu ya. Nah, karena ini kita menggunakan framework Laravel versi terbaru ya, karena ini versi terbaru adalah versi 12 ya. Nah, mari kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah bahasa pemrogramannya adalah PHP ya. Bahasa pemrograman PHP. Nah, di Laravel mulai Laravel 11 sama 12, Laravel 11 itu tahun kemarin di launching, kemudian di April 2025 itu PHP Laravel 12 dengan dia memerlukan minimal PHP-nya versi 82 ya, versi 82. Jadi kalau kita ngecek itu bisa kalian buka CMD ya, nanti buka CMD. Nah ini. Nah, buka CMD, kemudian nanti kalian ketikkan PHP minp. Nah, PHP minp ini kita akan mengetahui kira-kira versi PHP-nya sudah terpasang apa belum ya. Tapi kalau misalnya belum, berarti harus kita instalasi ya, instalasi. Jadi ini karena saya sudah instalasi, di sini saya pakai versi yang 8.4 ya. Yang terbaru 85 sih. Nah, ini 84 sudah lebih dari cukup untuk menjalankan si Laravel 12. Nah, berarti ini sudah menggunakan Laravel yang cukup terbaru ya. Nah, kalau misalnya masih di bawah 82 ini 82 ya 12. Tapi kalau misalnya kalian coba adalah PHP-nya ada sudah terinstall cuman 80 misalnya atau 81, maka kalian harus upgrade. Nah, upgrade-nya bagaimana? Upgrade-nya berarti nanti kalian harus install SAM-nya, download SAM yang tadi. Ya, SAM-nya, kemudian nanti mana SAM tadi ya? SAM ini ya. Nah, SAM ini download yang versi ini ya. Kalau Windows ya. Nah, karena di Linux itu nggak ada. Ya. Jadi SAM ini hanya untuk Windows. Nah, 82 nih, itu yang di download kemudian install. Nah, kembali lagi. Nah, bisa juga lewat yang namanya Laragon. Nah, kemudian database server ya, database server ini jadi si Laravel atau web tadi kita memerlukan basis data yang fiturnya seperti CRUD, autentifikasi dan lain-lain itu perlu dimasukkan ke dalam database. Nah, di database itu yang paling sering digunakan adalah MySQL. Nah, MySQL ini tentu saja kita harus install dulu toolsnya. Nah, bisa mandiri langsung dari MySQL-nya atau lewat tadi SAM kemudian Laragon. Nah, sama-sama Laragon ini dia akan otomatis menginstal database server MySQL. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan yang namanya Laravel Hot, ya Laravel Hot itu kita harus apa ya namanya
install lagi aplikasi namanya debanging ya, debanging. Kalau misalnya Laravel Hut ya, karena Laravel Hut yang gratisan tidak disertakan database. Nah, yang pro baru disertakan database. Nah, supaya kita tidak berbayar, maka kita gunakan debanging nantinya. Nah, tapi kalau mau praktis ya SAM tadi ya, SAM. SAM ini otomatis web servernya sudah dapat, PHP-nya sudah ada, kemudian database sudah ada. Dan manajemen basis data kayak PHP MyAdmin itu sudah ada. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah Composer ya, Composer. Jadi Composer ini dia berperan sebagai manajer paket atau dependency manager untuk PHP nih. Nah, di Laravel si Composer ini dia akan mengatur semua pustaka pihak ketiga yang dibutuhkan oleh aplikasi. Nah, kalau kita cek dulu ya, kalau saya sih pasti sudah terinstall Composer. Cek dulu Composer minp gini ya. Nah, Composer minp kita tunggu dulu. Nah, ini ada nih Composer version 2.85. Nah, artinya ini sudah terinstall. Nah, bagi yang belum belum muncul error atau apa, jadi kalian harus unduh dulu di sini di composer.org, get composer.org. Nah ini nanti tinggal kalian download. Ini versi terbaru adalah 2812, yaitu versi 2815 ya, Januari 2025. Nah, ini kalian download kemudian install ya. Nggak terlalu rumit kok. Nah, jadi diinstal, nanti setelah diinstal itu akan muncullah ini. Kemudian Node.js ya. Kenapa penting? Karena Node.js ini kita nantinya si Laravel modern ini menggunakan namanya Python ya. Nanti sebagai build tools untuk mengelola front end. Nah, nantinya bisa pakai namanya Tailwind, JavaScript, kemudian React dan lain-lain. Nah, dia akan terintegrasi dengan framework yang lain. Nah, untuk bisa mengesnya kalian tinggal ketik di sini. Ya, not minp. Nah, ini versi 18 yang punya saya. Kemudian paket npm-nya kita lihat versi. Nah, ini. Apa tadi? Nah, ini versinya. npm minp versi 10.8. Nah, jika belum terpasang itu kalian harus download di sini. Ya. Nah, ini download, kemudian di sini ada namanya download ya. Download karena kita pakai JavaScript, nanti di sini kita yang LTS aja versi 22. Ini bisa macam-macam, bisa Windows, macOS, tinggal kalian tentukan kira-kira PC atau laptop kalian itu pakai sistem operasi apa. Kemudian kita bisa gunakan Docker atau yang lain gitu ya. Kemudian ini dengan npm atau yarn atau npm ini langsung aja di download. Kalau saya sih biasanya langsung aja download ini ya, download Windows installer. Nanti terinstall, muncullah ini tadi ya, mana npm minp sama apa tadi, not minp. Nah, tadi npm minp. Nah. Oke. Nah, ini 10. Nah, ini berarti sudah terinstall Node.js-nya. Kemudian code editor. Nah, code editor ini nanti kita pakai namanya Visual Studio Code ya.
Nah ini, jadi kalian download, kemudian nanti ini Windows ya, jadi di download, kemudian diinstal. Nah sekarang sudah ada AI-nya. Oke, nah itu lanjut lagi. Nah, jadi ringkasan perangkat yang dibutuhkan sebelum kita ngoding bareng itu PHP 82, MySQL-nya jadi satu ya. Kalau kita install SAM, Laragon, atau install manual boleh, Laravel Heart juga boleh. Kemudian Composer sama Passcode. Nah, saya terangin dulu ya, habis itu kalian saya terangkan dulu, nanti kalian download dan install ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari SAM. SAM ini saya jelasin dulu ya. SAM ini ada paket misalnya berisi Apache ya. Nanti Apache ini tapi saya jarang pakai SAM ya. Saya biasanya pakai Laravel Heart ya. Karena di Mac-nya ini juga pakai Laravel Heart karena SAM tadi nggak jalan di Mac. Nah, di sini web servernya pakai Apache. Beda sama kalau saya biasanya Laravel Heart ini dia pakai Nginx ya. Ini Nginx ya. Nginx. Dan itu biasanya Nginx lebih cepat ya dibandingkan Apache. Nah, kalian tinggal install, kemudian jalankan start Apache sama MySQL. Jadi nanti buka ini ya, Apache Print tadi, kemudian kita pilih versi terbaru 82.12 gitu ya, kemudian download. Nah, jangan sampai kalian itu ngambil selain di apacheprint.org. Nah nih, jadi jangan sampai itu, ini kan apacheprint.org nih, jangan sampai kalau misalnya ada di mana, di web lain itu bisa berbahaya karena bisa aja pas diinstal itu disusupi komputer kalian dengan virus misalnya. Nah, lebih baik yang aman adalah di apacheprint.org. Nanti tinggal download ininya ya. Tinggal download kemudian install. Nah, jadi kita klik aja 2 kali install, nanti muncul Windows Smart Screen. Nah, kita ketik more info, run anyway karena ini sudah diinstal ya. Dan berkali-kali beberapa versi. Nah, nanti akan peringatan muncul antivirus atau firewall, pilih aja allow. Nah, kemudian pilih lokasi instalasi. Nah, kita bisa milih. Jadi pada saat itu akan muncul biasanya defaultnya adalah c.2/sam. Nah, tapi kalau misalnya di tempat saya jadinya munculnya banyak. Kenapa? Karena di sini ada versi 8.0, ada versi 7.1, kemudian SAM 82 dan ini 7.4 ya. Jadi biasanya saya bedakan itu. Makanya agak repot juga karena SAM ini dia tidak bisa update PHP. Nah, makanya akhirnya terinstall begini nih. SAM 74, 8, 71, 82. Nah, kemudian setelah next ya, kita jalankan control panelnya nih. Control panel tadi ini namanya control panel ya. Ini namanya control panel. Kemudian kalian actionnya kita asalnya kan start nih. Nah, kita klik aja startnya 2 ini, Apache sama MySQL. Udah selesai ya. Nanti dia akan membuat potnya, pot 80 dan 443 untuk SSL nya itu web, sedangkan 3306 ini untuk database ya, MySQL. Oke. Nah, kemudian nanti untuk ujinya ketik aja localhost ya. Localhost nanti akan muncul localhostnya ya. Berarti kalau muncul berarti instalasi sukses. Kemudian
di sini diklik tombol admin di sini ya, tinggal kita klik tombol admin di sini di MySQL, maka akan muncul PHP MyAdmin. Itu yang akan terbuka di browser. Nah, itu cara nginstal SAM. Karena saya sudah terinstall, jadi saya tunjukkan aja. Nah, kemudian komposer ini gunanya adalah dependency manager. Jadi ibaratnya itu adalah PHP ibarat mesin, komposer ini adalah teknisinya. Jadi kalau menjalankan mesin perlu teknisi, merawat mesin perlu teknisi. Nah, jadi nanti dia akan mengatur, memasang dan memperbarui library yang dibutuhkan Laravel untuk komposer. Nah, jadi caranya ya tadi buka dulu situsnya, kita download. Kemudian nah ini kita download ya, yang mantai komposer. Nah ini kita download ya. Nah, klik aja download, dia muncul ini. Tinggal kita download dan run komposer setup ya. Ini ya. Komposer setup. Jadi kalian download, kemudian install gitu ya. Nah, nanti ada spare waktu untuk install ya. Saya terangin dulu satu step dulu ya. Nah, nanti dia akan nyimpan di folder download. Nah, kemudian klik 2 kali kalau sudah di download, kemudian klik 2 kali, kemudian minta patch. Ini minta patch PHP nih. Nah, arahkan aja kalau misalnya tadi belum ada di SAM, belum punya SAM, setelah install SAM, karena ini harus install SAM dulu baru bisa download jalankan komposer. Ya, jadi karena sudah terinstall SAM berarti ini tinggal dialihkan aja SAM. Tapi ini tergantung kepada foldernya ya, folder yang kalian tadi install. Nanti kalau ini kan defaultnya adalah ct2 SAM, dia akan mencari folder PHP dan mencari aplikasi namanya php.exe. Arahkan aja ke sini. Kemudian di next ya, next aja terus. Nah, kalau ada add to patch biarkan tercentang ya. Terus kita bisa panggil prompt terminalnya. Yang tadi ya komposer -p. Nah, kadang-kadang nggak mau nih, tapi hanya beberapa sih. Nah, ini kalian coba kalau misalnya komposer dikenali kemudian patch-nya belum diupdate. Solusinya tadi restart komputer atau restart PC ya. Nanti dia komposer otomatis akan mendeteksi versi PHP yang dipakai. Nah, jika PHP-nya kurang 82, Laravel 12 tidak bisa diinstal. Jadi yang tadi PHP -p nanti akan muncul versi PHP-nya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah instalasi Node.js. Jadi Node.js ini apa? Node.js adalah runtime JavaScript ya. Karena kan kita kan HTML, CSS, JavaScript ya. Jadi satu tuh. Jadi si Node.js ini memungkinkan kita menjalankan JavaScript di luar browser. Nah, untuk Laravel Node.js dibutuhkan karena Python ya, alat build modern Python namanya, memerlukan Node.js dan npm namanya Node Packet Manager untuk mengelola dependensi frontend seperti Tailwind CSS. Nah, itu biasanya kita pakai Node.js. Caranya apa? Caranya kita tinggal unduh di sini Node.js ya. Node.js. Nah, ini dia. Tadi ya download, kemudian ini klik download, habis itu diinstal. Nah, nanti kita pilih yang ini ya, long term support. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pilih yang biasa ya, ini yang terbaru adalah versi 24.9.0 yang terbaru nih. Cuman masih belum stabil mungkin. Nah, ini versi sebelumnya.
Nah yang LTS itu versi 22. Nah, pilih aja 22, nggak perlu yang terlalu apa ya, terlalu baru ya. Karena masih uji coba. Nah, jadi kita pilih yang LTS saja, 22.20.0. Nah, setelah di-download, kita jalankan installernya, klik 2 kali ya. Next saja. Kemudian kalau misalnya ada centang accept terminal license agreement, kita centang, kemudian kita next. Lokasinya default aja. Jadi biarkan default kecuali ada alasan khusus. Nah, oh ternyata misalnya hard disk kita penuh, adanya di D misalnya, udah di ke D gitu ya. Nah, kita klik aja install sampai dia finish. Nah, tadi dia not min p sama npm min p, nanti akan muncullah seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya yang kalian harus install adalah Visual Studio Code. Nah, kenapa Visual Studio Code? Jadi ini adalah text editor modern. Nah, dan sangat populer di kalangan developer. Nah, kelebihannya apa? Ringan dan tapi powerful. Jadi tidak banyak memakan memori, tidak banyak makan hard disk ya atau SSD. Kemudian banyak ekstensi yang mendukung Laravel. Jadi kalau misalnya Visual Studio itu banyak sekali yang mendukung, hampir semua bahasa pemrograman bisa jalankan ya. Kemudian yang utama adalah gratis dan open source. Artinya ini bisa tanpa pembayaran. Nah, kalau ngoding Laravel tanpa VS Code ibarat makan bakso tapi nggak pakai sendok. Nah, bisa sih, cuman tadi dihirup gitu ya, susah ya, repot. Ini VS Code. Jadi tinggal download VS Code mana tadi ya, ini ya. Ini download Windows, kemudian kita jalankan. Nah, sekarang yang di VS Code sudah ada IE-nya. Nah, dia ada IE Code Editor. Ini. Ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, oke, next saja. Nah, kemudian nantinya kita perlu untuk ekstensi pendukung Laravel agar codingnya lebih nyaman, kita pakai namanya Laravel Blade Snippet. Kemudian Laravel Artisan, kemudian PP Intelligence sama Tailwind Chassis Intelligence-nya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya kalau misalnya tadi kita basket ya. Nah, ini kalau lagi online ini nih. Ini. Nah, dia. Atau gampang di sini ini adalah kode titik. Nah, ini untuk menjalankan Visual Studio dengan code pasti titik. Nah ini ada namanya extension. Ini saja. Extension ya. Nah di sini kalau saran saya sih yang apa namanya aman itu tadi mana ya? Ini dia. Nah Laravel Blade. Nah kita aja sini ya. Alamat. Laravel Blade ya. Nah ini ada
Laravel Blade Snippet. Nah ini bisa, kalau belum tinggal diinstal. Nah, kalau saya sih sudah diinstal ya, Laravel Blade Snippet. Nah, kemudian Laravel Artisan. Nah ini juga sudah diinstal. Kalau disable ini sudah diinstal. Kalau misalnya yang belum install tuh tulisannya adalah install ya. Tapi karena tadi Laravel install tuh sudah ada, jadi namanya disable. Kemudian ada lagi PHP Intellepspensi ya, itu juga bisa. Nah kalau mau praktis yang sudah jalan itu adalah dosen coding ini ya, dosen coding. Nah ini di sini klik aja di sini, nanti akan extensionnya sudah semua ya, semua yang diperlukan udah nih, ada 21 ya. Laravel Snippet, PHP Artisan, Laravel GoToView, Jam Controller, Laravel Extra Elements gitu, dan lain-lainnya. Nah ini ketik aja dosen coding, nanti dia sudah ada lengkap VS Code extension yang biasanya diperlukan ya berprogrammer. Nah jadi itu saya lanjut, nantinya akan muncul ini. Nah saya sampai instalasi ya, habis itu kalian install 4 tadi ya. Nah misalnya kita mau bikin, kita akan install Laravel 12 ya, Laravel 12. Jadi di sini kita gini aja, misalnya kita mau bikin di sini namanya tambah folder ya, tambahkan aja folder pemrograman web 07 UPK misalnya ya, ini foldernya tambahan ini. Nah ini kemudian di sini kita tambahkan aja nih git base here. Oh ini aja deh, di sini aja boleh. CD itu dia. Nah ini sudah dicek, kita mau ke PW07 UPK ya, CD PW. Nah daripada ngetik kalian tap aja, tap. Nah sudah nih, enter. Nah itu muncul tuh PW. Nah kemudian untuk instalasi Laravel itu perintahnya adalah Composer create project Laravel. Jadi di sini nanti saya ini aja. Nah ini ntar ya, ini lagi komputernya lambat banget. Ini rencananya mau diinstal ulang. Not responding. Karena saya biasa di Mac ya. Kayaknya error.
Kita pakai Mac aja ya. Saya pindah ke samping komputer dulu. Saya stop screen dulu. Saya screen di sini aja. Kelihatan ya? Oke, nah ini nah kita tadi bikin misalnya tadi saya Power Web gini ya, saya taruh di sini. Kemudian ini kita terminal aja. Kita main di terminal ya. Nanti ada di foldernya. Ini kelihatan. Nah. Ini nanti ada di foldernya PW ya, pemegang web. Nah, segedein aja deh. Nah, saya besarin dulu biar kelihatan. Kelihatan ya. Nah, untuk bisa bikin pemrograman webnya Laravel itu, maka perintahnya adalah composer create project Laravel. Nah, sekarang ini adalah nama foldernya nih. Nama foldernya itu adalah, misalnya kalau saya sih biasanya buat kalian praktikum itu adalah PW pemrograman web, misalnya ya PW NIM kalian misalnya 3062224 gitu ya, 001 misalnya ya. Ntar nih, nah di enter dia akan instalasi Laravelnya. Nah udah selesai nih ya, sebentar aja. Nah kemudian untuk itu kita perlu yang namanya passcode. Jadi untuk menjalankan kita itu ke CD-nya dulu, ke CD PW tadi ya. PW ditap aja lebih enak ya. Nah ini masuk sini. Kemudian kita untuk menjalankannya adalah compose kode titik dulu ya, biar kita nanti jalannya di passcode aja lebih enak ya daripada kita lihat nih ya. Kode titik di enter, nanti dia akan muncul passcode. Nah, Visual Studio. Nah ini sudah nih. Nah, oke. Nah, tampilan yang terbaru itu seperti ini. Jadi sudah ada agentnya ya. Ada agentnya
Jadi kalau kita ngoding nantinya pakai AI, tapi di ini saya tidak mengajarkan tentang pipe coding dulu ya, karena nanti perlu dasar-dasarnya dulu, karena kalau kita menggunakan AI kita harus tahu dulu dasar-dasar dari pemrogramannya. Nah sebenarnya sih gampang sih kalau misalnya kita menggunakan AI, cuman kita harus tahu dulu, jangan sampai kalau kita gunakan AI tapi kita tambah tersesat dengan yang diberikan AI gitu. Padahal kita perencananya kan mau memperbudak AI kan, biar bisa dia mengerjakan aplikasi kita. Nah ini adalah folder-folder yang tadi kita install lewat ini tadi ya, ini tadi ya. Nah ini nanti dia akan apa namanya, di sini akan muncullah file-file dan folder seperti ini. Nah yang pertama dilakukan adalah ini saya lihat dulu ya. Ini jalan, ini database, karena saya pakai Laravel Hot. Kalau di Mac saya pakai Laravel Hot ya, karena di sini tidak ada database-nya. Nah, maka saya pakai namanya dbging. dbging. Oke. Nah, lanjut dulu. Nah, ini di environment itu kita hilangkan tambahan pagarnya nih, control slash ya. Nah, kemudian ini nama database-nya itu kita ganti aja jadi pw tadi ya, pw 306.22.24.001 min db. Nah, ini aja sih sebenarnya yang bisa. Dan kemudian secara default Laravel 11 dan 12 itu dia database-nya adalah SQLite. Nah, karena kita menggunakan MySQL ini ya, kita gunakan MySQL ya, MySQL 8. Ini sebenarnya bisa nih. Nanti kalau apa namanya JIS itu biasanya saya pakai yang namanya PostgreSQL. Sebenarnya bisa juga sih MySQL ya, tapi biasanya kalau GIS nantinya itu pakai PostgreSQL. Nah ini berarti kita ganti MySQLite-nya jadi MySQL. Nah ini kita simpan. Setelah itu kita tambahkan terminal. Nah ini. Nah kita harus bikin dulu database-nya. Nah kalau di Laravel itu database-nya secara otomatis, kalau misalnya dia akan mengecek dulu ada nggak database-nya. Kalau nggak ada dia akan bikinkan. Nah, karena kita belum bikin apa database-nya, biar Laravel aja yang bikin. Jadi PHP artisan namanya migrate. Migrate. Nah ini akan muncul nih, karena tadi si Laravel belum bikin database-nya ini, kan kita belum bikin nih. Jadi nantinya otomatis dia akan mencari database ini nggak ada, maka dia akan memunculkan alert bahwa database-nya tidak ada, apakah mau dibikinkan ya. Kita yes aja, klik aja enter. Salah, bukan di sini. Tadi database-nya Ctrl Z dulu ya salahnya. Nah di sini nih kita klik sini, ini di yes. Nah dia akan otomatis bikin apa namanya nih ya, kelihatan ya. Nah ini, dia akan otomatis menambahkan beberapa tabel. Nah kemudian untuk menjalankan Laravelnya kita adalah PHP artisan serve. Nah akan muncullah ini. Cek dulu ya. Nah HTTP ini 127.001.8000. Nah kalau kita klik, nanti dia akan membuka. Nah ini udah jadi nih Laravel 12. Oke.
Kita sampai sini dulu. Saya kasih waktu 30 menit ya, kalian download. Ini materinya saya share dulu ya. Share kemana ya? Ini saya belum apa namanya, ini saya share ke grup aja ya. Saya print dulu deh. Software pendukung namanya. Saya coba bagikan di grup aja. Karena tumben nih kalau di apa, di Google Meet tidak bisa upload file PDF nih. Nah, komputernya lambat banget. Bootnya yang lambat banget. Bentar ya. Oh, ini sudah ada. Nah, saya kirim kemana ya? Kue aja ya. Bentar ya. Nggak tahu nih komputernya lagi jadi lambat banget. Nah ini deh. Ini sama tadi satunya itu. Bentar ya. Itu di grup sudah ya. Tuh yang pertemuan pertama tadi, yang sesi pertama itu lagi dikirim. Jadi kalian download SAM, kemudian download Composer, download Node.js ya, sama Visual Code Studio. Caranya ada di di grup ya. Silahkan dulu dikerjakan. Ya. Nanti kesusahannya itu bisa kita bahas ya. Saya perlu waktu jam 3 nanti ya. Jam 3 saya balik lagi. Silahkan bisa dulu. Ini sambil nanti kalau misalnya ada error atau apa, nanti langsung share screen aja ya. Share screen aja. Jadi nanti di share screen itu biar kelihatan, tapi saya akan pandu ya. Silahkan dulu download